Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini, aku dan kamu, kita akan belajar bersama-sama mengenai gelombang mekanik ya. Jadi kita sudah mempelajari semua dari bab ini. Kita akan mereview sedikit ya. Kita mereview apa aja sih yang sudah kita pelajari di bab gelombang mekanik ya, supaya tidak lupa ya. Oke, jadi kita review. Nah, Sobat Belajar, jika kita ingin mempelajari atau misal ilmuannya ingin mempelajari atau mengamati atau menganalisis dari bagaimana gelombang itu bergerak, bagaimana gelombang itu terbentuk, bagaimana bentuknya seperti apa, besaran-besarannya seperti apa, kita biasanya akan melakukan penelitian tentunya ya. Kita harus meneliti dulu bagaimana kita akan kenal periode, frekuensi, tapi itu dapatnya dari mana. Nah, jika kita ingin mengamati itu, apakah kita perlu pergi ke sungai atau kita perlu pergi ke laut untuk memerhatikan, kita ganggu airnya terus kita lihat gelombangnya berjalan? Apakah kita harus seperti itu? Tidak. Jadi kalau misalnya kita melakukan percobaan di laut, tentunya kita akan mendapat banyak sekali gangguan tentunya dari angin. Oleh karena kita perlu namanya lab ya. Tapi bagaimana kita bisa mengamati gelombang tapi di lab? Apakah menggunakan gelas? Kita lihat gelas, kita cemplungkan batu gitu ya, jadi dia terbentuk gelombang, tapi itu terbatas ya. Jadi gimana? Kita akan menggunakan alat yang namanya tangki riak. Seperti apa sih tangki riak? Oke, ya di sini aku ada gambarnya. Jadi tangki riak ini alat yang bisa kita gunakan di lab tentunya ya, dengan kondisi yang terjaga dari lingkungan untuk membuat perhitungan itu lebih akurat. Jadi tangki riak ini bisa digunakan untuk mengamati, mempelajari, melihat bentuk gelombang yang berjalan seperti apa. Kalau kita lihat di sini gambarnya, di sini ada, sebenarnya ini kaca gitu ya. Di sini ada permukaan kaca, nanti kita tuangkan air gitu ya. Jadi ada air di sini. Nah, karena dia kaca, tembus pandang ke bawah. Di bawah ada screen, layar. Jadi gimana kerjanya? Oke, jadi di permukaan, misalnya ini meja, anggap aja meja, ada air, mejanya kaca gitu ya, tembus pandang ke bawah, kemudian di atas ada lampunya. Oke, maka lampunya akan menyorot ke bawah melewati meja yang ada airnya, dan juga ada layar di bawah. Jadi kalau misalkan kita ganggu ya, ini ada papan yang ini bentuknya panjang, kalau airnya kita ganggu dengan balok ini, terus kan akan terbentuk gelombang ya. Ya kan ya, sama seperti kita kalau lagi di sungai yang tenang atau di danau, kita lempar batu akan terbentuk gelombang ya, sama seperti ini. Ini triggernya, jadi ini pemicunya membuat gelombang. Kalau kita ganggu airnya, maka gelombangnya akan berjalan, dan karena dia melengkung airnya, akan terbentuk bayangan di layar bawahnya karena dia ada cahaya di atas, pancar bawah terbentuk bayangan. Nah, jadi kayak ya kira-kira bayangnya seperti inilah ya. Kalau baloknya ini datar seperti ini, maka gelombangnya itu pada tangki riak ini gelombangnya kan seperti panjang-panjang seperti bidang. Tapi kalau misalkan kita ganggunya sebuah titik gitu ya, misalkan ada titik kita ganggu tek dengan frekuensi yang sama tentunya, maka nanti bentuknya seperti melingkar gitu keluar. Nah, itu dari fungsi tangki riak. Ini bisa kita lihat kalau Sobat Belajar mungkin sekolahnya punya alat ini di lab ya. Jangan segan-segan minta izin, saya mau coba nih alatnya gitu, supaya ngeliat seru loh ini ngeliatin amatnya yang gelombangnya bergerak. Nah, ini yang layar ini bisa merekam, mungkin ada yang bisa ngerekam, jadi kita bisa ngeliat bagaimana gelombang itu terbentuk. Nah, itu kan eksperimennya. Sekarang kita di sini lihat nge-review materi gelombang mekanik dari bab ini. Kita review dari awal, semoga bisa mau merefresh ilmu yang Sobat Belajar sudah miliki tentunya ya. Oke, siapkan alat tulis Sobat Belajar jika perlu mencatat, karena nanti mungkin ada poin-poin penting yang terlewat ya. Bisa Sobat Belajar catat. Oke, tetap semangat Sobat Belajar. Yuk, sekarang. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita sudah masuk materinya. Apa aja sih yang sudah kita pelajari di bab gelombang mekanik? Ya, di sini ada 3 poin, pokoknya 3 poin besar yang aku bagi di bab ini. Kita sudah belajar besaran-besaran gelombang, kita juga sudah belajar persamaan gelombang berjalan ya. Di bab ini kita mempelajari persamaan gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Yang mungkin sebelumnya
kita sudah tahu dulu ya, sebelum kita mengenal besaran gelombang, kita sudah tahu dulu apa sih jenis-jenis gelombang itu. Ada selain gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik itu gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan untuk merambat ya. Tetapi gelombang mekanik ini yang kita pelajari di bab ini, itu memerlukan medium perambatan. Contohnya gelombang air yang tadi kita lihat. Kalau air kita ganggu, energi gelombang itu merambat di air. Mungkin selanjutnya contohnya apa ya? Gelombang suara. Ini suara aku bisa terdengar sampai sobat belajar. Nah, ini suara aku tuh terambat di udara ke sobat belajar. Oke, selanjutnya berdasarkan arah rambatnya, mungkin kita sudah kenal gelombang longitudinal sama gelombang transversal ya. Oke, itu sobat belajar bisa gali lebih dalam. Sekarang kita lihat besaran gelombang. Kita di bab ini, di bab gelombang mekanik, kita akan kenal besaran-besaran gelombang. Apa aja sih besaran gelombang? Ya, ada panjang gelombang tentunya ya. Kemudian ada periode dan frekuensi, kemudian ada cepat lambat gelombang, kemudian di persamaan gelombang berjalan tuh ada apa aja? Di persamaan gelombang berjalan tuh ya ada persamaan simpangan ya. Sama simpangan gelombang, kan gelombang kan dia geraknya naik turun gitu ya, sinusoidal. Berapa persamaan simpangannya, kapan dia di atas, kapan dia di bawah, kapan dia di atas, itu ada persamaannya. Kemudian ada persamaan kecepatannya. Persamaan kecepatan itu persamaan kecepatan partikel itu naik atau turunnya ya. Kemudian juga persamaan kecepatan. Seperti apa? Kemudian gelombang stasioner ya. Di gelombang stasioner ini sobat belajar mungkin sudah tahu ya, ada gelombang stasioner yang ujung terikat dan juga ujung bebas ya. Coba kita review dari yang pertama dulu, besaran gelombang. Jadi besaran gelombang itu ada apa aja? Panjang gelombang, periode, frekuensi, dan juga cepat lambat. Nah, panjang gelombang ini, kalau sobat belajar ingat, misalkan ini ada sumbu, kemudian ada gelombang air misalkan satu sinusoidal seperti ini ya. Oke, panjang gelombang itu apa? Panjang gelombang itu jarak satu gelombangnya. Jadi satu gelombang itu seperti apa? Kalau misalkan mulainya dari sini, maka satu gelombangnya adalah satu puncak, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Atau kalau kita mulainya dari sini, satu gelombangnya, ini di puncaknya ya, satu gelombangnya di sini lagi, satu gelombang. Panjangnya berapa? Tentu. Lambangnya panjang gelombang ini adalah lambda. Lambda ya. Oke, udah ingat ya? Sekarang periode frekuensi. Ini aku masukkan dalam satu poin karena mereka ini berkebalikan. Periode itu adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat satu gelombang. Jadi satu gelombang itu berapa detik? Ya. Kalau frekuensi kebalikannya, satu detik ada berapa gelombang? Kalau periode satuannya second, kalau frekuensi satuannya hertz. Jadi satu detik misalkan frekuensinya 10 hertz. Kalau misalkan suatu gelombang merambat dengan frekuensi 10 hertz, artinya dalam satu detik itu ada 10 gelombang. Ya, dalam satu detik itu ada 10 gelombang. Oke. Tapi kalau misalkan periode, misalkan ada suatu gelombang merambat dengan periode 2 second. Maksudnya apa? Jadi, untuk membentuk satu gelombang penuh, dia memerlukan waktu 2 detik. Jadi, 1, 2, baru satu gelombang. Oke, bisa dipahami ya secara fisiknya ya. Oke, kemudian cepat rambat. Tahu bahwa misal gelombang ini merambat, punya arah ya, dia punya arah rambat. Misalkan ini fokus, ada titik A, kemudian titik B, dia berapa cepat gelombang ini merambat dari titik A ke titik B secara linear tentunya. Itu kita kenal, itulah cepat rambat gelombang. Dari titik A ke titik B, berapa kecepatan yang ditempuh gelombang ini untuk sampai di titik B? Tentu karena dia cepat, rambat kecepatan, jadi satuannya adalah meter per second. Nggak lain ya, satuannya tetap sama. Seperti kecepatan di GLBB atau di GLBB ya. Di GLB atau GLBB, di gerak mendatar, tetap aja kecepatannya sama, meter per second. Oke, jadi itu sekilas mengingat materi-materi di besaran gelombang ya. Sekarang kita lanjut apa aja di poin selanjutnya, di persamaan gelombang berjalan ya. Kita kenal persamaan simpangan yang pertama di sini. Y, simpangan. Jadi kalau kita lihat di sini, gelombang dari kiri ke kanan merambat
ini sumbu X ya, misalkan yang ini sumbu X, ini sumbu X, dan juga yang atas ini kita gambar sumbunya ya. Ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Sumbu X sama sumbu Y. Oke, persamaan gelombang. Ini persamaan simpangan gelombang yang disimbolkan dengan Y. YP itu maksudnya dari P ya. Jadi Y itu ketika misalkan 1 detik pada 1 detik, partikelnya lagi di atas, atau lagi di tengah, atau lagi di bawah, itu mengikuti persamaan gelombang ini. Dimana Y itu sama dengan A. A itu adalah amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari gelombang. Jadi kan dia berosilasi seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi simpangan terjauhnya dari titik dari sini ke puncak atau dari tengah ke lembah, itu kita sebut dengan amplitudo. Jadi gelombang ini tidak akan berosilasi, tidak akan bergetar melebihi dari amplitudonya, karena itu sudah maksimumnya ya. Oke. Kemudian kita kenal apa lagi di sini? Ini ada omega. Ya, di sini ada omega. Omega itu apa? Kecepatan sudut ya. Jadi omega itu kita rumuskan dengan omega sama dengan 2pi 2pi dikali frekuensi. Itu omega. Kemudian T di sini adalah waktu ya. Second, satuannya umumnya second yang digunakan. Kemudian K itu adalah 2pi per lambda. X itu adalah jaraknya. X itu jarak dari yang sumbu X-nya ya. Misalkan di sini ada 5 meter. Jadi kalau misalkan berapa posisi partikel ketika pada jarak 5 meter misalkan. Jadi kita masukin aja sini X-nya nanti 5 meter. Gitu ya. Oke, ini persamaan simpangan gelombang. Jadi kita lihat di persamaan gelombang berjalan ini tidak hanya persamaan simpangan, tetapi juga ada persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan berarti berapa cepat ketika partikelnya di atas, kecepatannya berapa ketika dia di tengah, berapa ketika di bawah, dia berapa, itu kecepatannya. Bagaimana kita mencari persamaan kecepatan gelombang? Ini bukan kecepatan cepat lambat ya, tapi kecepatan dia naik turunnya ya. Itu mudahnya kita tinggal lakukan ini, Y ini kita turunkan dy per dt. Jadi kita dapat V. Ini kita dapat V. Ini A sin omega T minus Kx kalau kita turunkan terhadap waktu. Jadi cos ya. Omeganya keluar. A kali omega cos omega T minus Kx. Nah, amplitudonya di sini udah berubah lagi. Amplitudonya udah jadi A omega. Ini bukan amplitudo ding. Ini bukan amplitudo ya. Jadi ini bukan amplitudo gelombang, tetapi ini adalah persamaan kecepatan dari partikel ini bergerak ke atas atau ke turun ke bawah. Kalau untuk mencari percepatan, udah nanti kita turunkan lagi yang ini terhadap waktu dv dan seterusnya. Kalau kita pengen balikin dari sini ke atas, kita integralkan ya. Itu sama seperti mencari persamaan posisi dari GLB ya. Jadi seperti itu kita nggak terlalu fokus di persamaan kecepatan gelombang dan juga percepatan. Biasanya kita fokusnya adalah persamaan simpangan yang atas ini ya. Ini hanya tambahan aja, tapi sobat belajar perlu tahu juga. Kemudian kita sudah belajar nih persamaan gelombang berjalan. Selanjutnya di bab ini kita akan kenal, sebelum masuk ke stasioner ya, gelombang stasioner, kita mampir dulu nih ke sini, superposisi gelombang. Jadi sebelum kita memahami apa itu gelombang stasioner, kita kuasai dulu gelombang superposisi gelombang. Jadi superposisi gelombang itu apa? Superposisi. Jadi superposisi adalah perpaduan dari dua gelombang atau lebih untuk menjadi satu gelombang yang utuh dari hasil penjumlahan. Jadi misalkan nih ya, ini ada tali, kemudian dia merambat, karena tali digetarkan dia naik turun. Ini enggak.
Ini nggak bagus ya. Oke, misalnya tali, kemudian lubangnya. Oke, jadi geraknya gitu. Mungkin kemudian ada gelombang kedua, tapi dia di tali yang sama, tapi dia jarak dia mungkin seperti ini gitu ya. Iya. Nah, ada dua gelombang, tapi di tali yang sama, sama-sama ke kanan semua. Nah, jadi gimana? Karena dia perpaduan, dia di satu arah rambat yang sama, maka kita tinggal jumlahkan saja hasil penjumlahan dari persamaan gelombangnya. Misalkan Y1 ini adalah sama dengan A sin omega T minus Kx. Kemudian yang persamaan gelombang yang kedua misalkan 2A sin omega T minus Kx plus pasanya berapa entah ya. Maka kita dapat persamaan gelombang superposisinya kita jumlahkan saja. Y sama dengan Y1 tambah Y2. Ya, superposisi ya. Tapi apa yang membedakan superposisi sama gelombang stasioner? Nah, jadi gelombang stasioner sebelum kita masuk ke ujung terikatnya, gelombang stasioner itu sama perpaduan juga, seperti superposisi juga, tetapi arah rambatnya berbeda. Jadi kalau di sini sumber getarnya sama-sama di sini, misalnya di tangan gitu ya. Ya, aku nggak bisa gambar tangannya bagus. Misalnya ini tangannya, kita getarkan, ada tali, tapi dia misalkan ada tembok di sini. Maka ketika gelombang ini berjalan, dia akan berbalik arah. Dia terpantul istilahnya ya, terpantul mudahnya. Terpantul, ini jadi bawah. Nah, kalau kita ini terus-teruskan, maka tetap ada arah gelombang yang datang, dan juga ada yang balik arah. Nah, ini kita sebut dengan gelombang stasioner. Jadi ada perpaduan dua gelombang yang memiliki amplitudo yang sama, frekuensinya tentunya juga sama, tetapi arahnya berlawanan. Kalau superposisi enggak. Yang penting dia arah rambatnya sama, ya udah. Frekuensi atau amplitudo yang berbeda itu tidak masalah, tinggal dijumlahkan aja. Sampai sini bisa paham ya perbedaannya ya. Oke, jadi gelombang stasioner kita sudah mungkin sobat aja sudah tahu turunannya seperti apa. Kita tambahkan Y1 ditambah Y2, kita dapat persamaannya. Untuk yang ujung terikat adalah ini. Ya. Y2 sama dengan 2A sin Kx kali cos omega T. Nah, perlu diingat bahwa amplitudo dari interferensi yang baru, amplitudo gelombang yang baru ini yang sudah dipadukan, yang ini bukan amplitudo ini lagi. Kalau misalnya kalau satu gelombang sendiri kan amplitudenya ini ya. Kalau sekarang amplitudo yang stasioner ya, yang sudah bergabung ini, yang ini. 2A sin Kx. Jadi amplitudo di ujung sini sama di sini itu berbeda. Amplitudo itu timpangan maksimumnya ya. Oke, kenapa yang awal? Karena kita tidak ingin terpengaruhi oleh waktu. Nah, itu timbangan. Oke. Kemudian ujung yang terikat, ingat sin Kx. Kalau yang ujung yang bebas, ini cos depannya. Jadi kalau yang tadi sin dulu 2A sin Kx cos omega T. Kalau yang ujung bebas, cos dulu cos Kx baru sin omega T. Jadi kelihatan bedanya ya. Dipahami ya. Oke, jadi itu dia. Kalau ujung bebas, bedanya adalah kalau ujung terikat ketika dia dipantulkan, pasanya berubah jadi di bawah. Puncaknya jadi lembah. Tapi kalau di ujung bebas, dia tetap kalau sampai di puncak, tapi di ujung terpantulkan dia jadi puncak lagi. Yang membedakan hanya itu, oke? Yuk, sekarang kita masuk ke contoh soal. Supaya Sobat Belajar lebih ingat lagi ya di bab gelombang mekanik. Jadi di soal nomor 1 ini kita coba baca. Ada sebuah gelombang transversal mempunyai periode 4 detik. Jika jarak antara dua buah titik yang berurutan sama fasenya sama dengan 8 cm, maka cepat rambat gelombang itu adalah berapa? Oke. Jadi di sini ada kata kunci yang Sobat Belajar mungkin perlu paham. Yang sini ada dua buah titik berurutan yang fasenya sama. Yang sama fasenya. Jadi kalau aku coba dulu gambar. Di semuanya gelombang naik turun naik turun naik turun naik. Oke. Yang fasenya sama itu maksudnya apa? Ketika sama-sama, kalau satu di puncak, yang lainnya juga di puncak. Itu maksudnya satu fasenya sama. Kalau satu di lembah, kemudian di lembah juga.
kita ambil ini. Dua buah titik yang berurutan yang fasenya sama, berarti dari puncak ke puncak ya. Misalkan dari puncak ke puncak. Dari puncak ke puncak, maka ini adalah satu gelombang. Kelihatannya? Satu gelombang ya. Oke, jadi itu dia. Maka kita sudah tahu panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya adalah 8 cm. Periodenya 4 detik. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Jadi dari misalnya dari A ke B, dia ngerambatnya seberapa cepat. Oke, ingat ya, kecepatannya adalah lambda cepat rambat ya. Ingat, cepat rambat adalah lambda dikali frekuensi. Karena kita nggak dikasih tahu frekuensi, kita tahunya periode. Dia berkebalikan. Maka kecepatannya menjadi V dikali lambda dibagi T. Jadi F ini adalah 1/T ya. Yang berkebalikan itu maksudnya dia seper kayak gini. Oke, lambdanya udah ada 8 cm dibagi dengan 4 second, maka kecepatannya, cepat rambat gelombangnya adalah 2 cm per second. Ingat, ini masih cm ya, nggak aku ubah ke meter. Jadi 2 cm per second ya. Oke, jadi itu soal nomor 1. Udah paham ya soal belajar ya? Udah kan ya? Dan kita masuk ke soal nomor 2 yang lebih advance lagi. Jadi di sini ada gelombang transversal, dia merambat panjang tali AB. Persamaan gelombang di titik B dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 0,08 sin 20 pi dikali TA itu waktu, ditambah X per 5. Cuma besaran ini menggunakan satuan SI. Yang ditanya, pernyataan berikut yang benar adalah yang A, gelombang memiliki amplitudo sekian. Yang mana ya? Yang mana yang pernyataan yang benar? Sekarang kita cek dulu yuk. Kita ingin cari amplitudenya. Sekarang amplitudenya berapa? Kita tahu amplitudo adalah yang ini ya. Kalau bentuk umumnya, Y sama dengan A sin omega T minus Kx. Kita lihat, kita abaikan dulu yang dalam, kita lihat yang luar. Yang A ini berarti yang depannya. Berarti ini adalah amplitudo kita. 0,08 meter. Jadi A sama dengan 8 cm. Jadi pertama pernyataannya A itu salah ya. Kayak amplitudonya, karena amplitudonya adalah 8 cm. Ini amplitudo. Kemudian yang dalam. Yang dalam ini idenya ini menjadi Y sama dengan 0,08 sin 20 TA 20 pi T ditambah 20 pi X per 5. Jadi pi nya aku masukin ke dalam ya, paham ya, pi nya aku masukin ke dalam 20 pi nya, jadi bentuknya sama kayak yang awal. Karena kita bisa cari frekuensinya berapa dan juga cepat rambatnya. Kalau untuk mencari frekuensi ya di omega ya, omega atau omega sama dengan 2 pi F sama dengan 20 pi. Jadi F sama dengan 20 pi. 20 pi, 2 pi nya aku pindahin ke kanan jadi 20 bagi 2. Jadi 10 Hz. Jadi pernyataan yang C, gelombang memiliki frekuensi 10 Hz, itu benar ya. Jadi ini benar. Kemudian cepat rambat. Oke, gelombang menempuh AB selama 5 second, itu kita nggak tahu ya. Karena kita nggak tahu panjang AB nya berapa. Jadi ya kita abaikan aja ya. Sekarang kita mencari cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang kita perlu apa? Ini tulisannya aku ganti. Warna hijau, V sama dengan lambda F. Kita belum tahu lambdanya nih, panjang gelombangnya berapa. Kita cari dari K. Kita tahu K itu adalah 2pi per lambda. Sedangkan K-nya adalah 20pi per 5. Berarti 20pi per 5 itu berarti 4pi ya. Jadi lambdanya adalah, ini lambdanya tinggal matematika aja ya. Aku pindah ke kanan, 4pi nya pindah ke kiri, jadi 2pi per 4, 2pi per 4pi, jadi setengah meter ya. Jadi setengah meter ya. Kemudian kecepatan rambatnya pi sama dengan lambda kali F dengan 1/2 dikali dengan 10 sama dengan 5 meter per second. Jadi
Lambdanya kita sudah tahu, frekuensinya sudah tahu, amplitudenya juga udah ada. Yang ini 0,08 itu amplitudo, dan juga V-nya kita sudah tahu. Yang ini. Ya, kita sudah tahu semua. Cepat lambat gelombang 5 meter per second. Jadi yang D itu benar ya. Jadi pernyataan yang benar di sini adalah C dan D. Keren ya. Kita sudah menjawab pertanyaan ini ya. Oke, jadi itu dia sobat belajar. Sekarang kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Kita lihat di sini sobat belajar. Ada 2 buah gelombang merambat pada medium yang sama dan arah getarnya sama. Persamaan getaran di suatu titik ini dihasilkan oleh masing-masing gelombang ialah Y1 dan Y2. Berikutnya. Oke, yang ditanya adalah tentukan amplitudo gelombang, interferensi, kemudian simpangan gelombang di titik sesudah 1 second. Oke, jadi amplitudo gelombang, interferensi. Jadi gelombang ini sudah disatukan ya. Jadi gelombangnya sudah disatukan. Jadi kita cari dulu, kita tambahkan dulu Y sama dengan Y1 tambah Y2. Mana kita langsung aja 0,5 sin 0,5 sin omega T ditambah sin ya. Ini soal belajar ingat ya, kita ingat trigonometri sedikit. Kalau ditambahkan sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta dikali dengan cos setengah alfa minus beta. Ini trigono sedikit, kita langsung pakai aja. 0,5 dikali 2 ini kurang besar ya, berarti dikali 2 kemudian dikali dengan sin. Ini aku pindah ke bawah sinnya ya, di atas aja deh. Sin setengah alfa tambah beta, jadi setengah dikali omega T dikali dengan omega T tambah ini. Ini alfanya, ini betanya. Jadi tambah aja omega T tambah pi per 3, berarti jadi apa itu? Omega T tambah omega T pi per 3, jadi 2 omega T plus pi per 3 dibagi dengan 2. Dan yang cosnya tengah omega T dikurang alfa, jadi omega T kurang omega T habis. Ya ada. Jadi karena kita sudah sampai di ujung episode, jadi kita nggak bisa menyelesaikan soal nomor 3 ini, jadi mohon maaf sekali pada soal belajar. Mungkin kita kalau ada kesempatan lain kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Jadi ini nanti soal belajar bisa perhitungan sendiri ditambahkan dan bisa dapat persamaan barunya, kita bisa dapat amplitudonya. Jadi cukup sekian soal belajar, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku Rifki. Mohon maaf ya jika belum selesai ya. Oke, tetap semangat sobat belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.